Ustaz tanya, siapa nama Presiden Republik Indonesia sekarang? Ustaz ganti, nama anak Prabowo siapa? Gibran. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra rasulahu bil huda wan ni'mat wa huwa alihi ayman syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita tetap dalam limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, dapat berwajah, dapat bertatap muka, yang utamanya yaitu dapat bersilaturahim dalam rangkaian acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan jadikanlah kami sebagai imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Perkara surat Al-Furqan ayat 74. Yang kedua, atas dasar mengingat anggaran dasar ikatan kepada Masjid Al-Mutakin dan Dewan Pengurus Masjid Badan Kemauan Masjid Al-Mutakin memperhatikan saran-saran dari pembina, penasihat, pendamping ikatan kepada masjid dan pengurus Badan Kemauan Masjid Al-Mutakin dan surat permohonan perihal surat permohonan keputusan kepengurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertengok udah Pak Ustadz kurang semangat jangan salamnya loh ya, atau karena hujan tadi ya, karena dinginnya ya, kasih pantun dulu ya. Pergi ke pasar membeli obat, rasa obat pahit sekali. Karena menjawab salam kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Muhammad alias Iban MPDI yang hadir bersama kita. Beliau jauh-jauh kemari ke Manunggal. Tadi saya tanya beliau dari Tembung ya. Untung aja hujannya siang tadi. Biasa Ustadz kalau mau di sini aja di sini biasa hujan. Keping lingkungan 26 B25. Kemudian yang saya hormati orang-orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di dusun 4 ini. Kemudian bapak-bapak dan orang tua kami yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak, kalau ada niat baik yang ditunda-tunda Bapak. Kita yakin bahwa membangun rumah Allah itu pasti selesai. Ya, pasti selesai. Karena yang dibangun itu rumah Allah. Pasti Allah itu akan membantu. Mudah-mudahan ini rencana bisa cepat terlaksana. Kemudian juga saya ucapkan kepada anak-anak kami yang mana tadi telah dilantik sebagai remaja masjid
Al-Muttaqin periode 20 anak 26 sampai 28. Mudah-mudahan anak-anak kami yang sudah dilantik tadi bisa memenuhi harapan apa yang diharapkan oleh pengurus, khususnya Bapak BKM dan pengurus lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, kami sebagai pemerintah Desa Manunggal hanya ingin menyampaikan kepada kita semua tentang masalah pemerintahan ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, kami dalam beberapa hari ini selalu dihebohkan ada masyarakat di saat sakit itu tidak mempunyai identitas atau mempunyai KTP dan KK yang belum online, yang masih warna biru. Jadi kami mengharapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, khususnya warga Dusun 4 dan Dusun 4A, kalau seandainya lah KK dan KK-nya masih warna biru, tolong koordinasi dengan Bapak Kepala Dusun. Kadang-kadang kalau yang warna biru, kalau memang sudah barcode mungkin tidak bisa, tapi kalau yang belum barcode ini kadang-kadang dapat bantuan dari pemerintah, bantuannya hilang. Nah, jadi harapan kepada kami, tolong kerjasamanya, jangan di saat yang ada masalah baru lapor, sakit lapor, sementara katanya masih warna biru, itu nggak online itu, dan nanti bermasalah. Kalau seandainya pun kita mendapat bantuan BPJS yang subsidi, itu bakal nggak aktif. Jadi harapan saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, tolong ini ditindaklanjutin. Kemudian kepada Pak Kadus, tolong dibantu warganya. Kalau seandainya memang perlu kita bantu, perlu kita gratiskan, kita gratiskan, ya, perlu kita gratiskan. Tapi lokasinya sudah di pinggiran kota dan bisa dinamakan kota, sehingga banyak kejadian-kejadian anak kita, khususnya anak-anak remaja yang terlibat masalah kenakalan anak remaja, masalah tawuran, ya, masalah geng motor. Kami mengharapkan kepada kita semua Bapak dan Ibu sekalian, hampir rata-rata anak yang tawuran geng motor ini masih di bawah umur. Cobaan yang mengerikan, khususnya yang sudah kita sama-sama kenal adalah masalah narkoba. Kami mengharapkan mudah-mudahan anak kita semua terhindar dari narkoba. Itu juga tidak lepas dari perhatian kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan, anak adalah aset yang paling berharga. Anak itu adalah aset yang paling berharga. Kita pergi pagi pulang sore cari nafkah untuk anak. Tapi kalau seandainya lah perhatian kita terhadap anak itu kurang, percuma Bapak dan Ibu kita mencari nafkah. Kalau memang anak kita yang sudah remaja ini, mari kita gabungkan kepada anak-anak remaja masjid, kita masukkan menjadi anggota remaja masjid Al-Muttaqin ini. Itulah harapan saya kepada ibu sekalian. Saya ingatkan sekali lagi, anak adalah aset yang sangat berharga. Memang permintaannya ada 2, masukkan 2, tapi yang menang tetap 3, ya. Tapi bisa itu juara 3 kalau pesertanya 3, ya, atau juara 1, ya. Nah, jadi kami mengharapkan kepada kita ibu sekalian, untuk tahun ini mungkin ibu-ibu dulu, mungkin bapak-bapaknya kira-kira perlombaan apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Shalawat serta salam kita ditujukan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai kepada kita di umur dan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Ustaz Bapak Muhammad Ali Hasiboni PDI, yang terhormat Bapak Kepala Desa Bapak Muisin, yang terhormat Bapak Ketua BKM Bapak Idai Taufik, yang terhormat Kepala Dusun 4A Bapak Suprianto,
Yang terhormat Kepala Dusun 4 Bapak Dimas Sanjaya. Yang terhormat Kepala Lingkungan 25 Bapak Al-Farabi Nasution. Yang saya hormati para panitia, yang saya hormati para hadirin semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada acara yang ini, izinkan saya selaku ketua panitia menyampaikan beberapa kalimat sambutan pembuka dalam acara Maulid Nabi ini. Terima kasih para Bapak Ibu donatur yang telah begitu dermawan mengisikan rezekinya untuk acara Maulid Nabi ini. Terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras siang malam untuk menyiapkan semuanya. Semoga kita semua diganjar pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, acara Maulid Nabi ini sebagai pengingat syukur cinta kita kehadiran Nabi Muhammad SAW. Semoga sahabatnya bisa kita kenang suaranya, serta mengenalkan kepada generasi muda lewat pembacaan sholawat, Al-Quran, ceramah, dan lainnya, dan mempertahankan akidah dan akhlak kita. Cukup sekian kata sambutan dari saya selaku ketua panitia. Jika yang salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan menjawab salam saya. Saya doakan mudah-mudahan panjang umurnya, sehat-sehat keluarga, lunas utang-utangnya. Banyak memekar nampaknya ini. Kenapa kencang kali jawab salamnya? Apa? Kumat-kumat. Sementara bagi bapak dan ibu yang belum berkenan menjawab salam saya tadi, merasa tidak penting, tidak peduli, merasa cukup diwakilkan sama orang lain, saya himbau, saya ajak, kembalilah ke jalan yang benar. Di Medan termasuk di Labuhan Beli mungkin dibilang orang Mandailing itu manipol. Mandailing, Allah mengejek cepat kali. Orang Padang ada yang pelit, mana ada badangki yang banyak. Orang Jawa medit yang ada, polit medit badangki semua aja. Saya lahir di Labuan Batu, umur sudah 45, pendidikan 7 tahun di pesantren, 7 tahun di YIN Sumatera Utara. Pekerjaan saya guru di Dinas Pendidikan Kota Medan. Alhamdulillah istri 1, anak 3. Perkenalan kita singkat saja, Pak. Bapak dan Ibu, bersyukur kita kepada Allah bahwa malam hari ini tetap bisa ngumpul di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi 1447 Hijriah. Yakinlah Bapak dan Ibu, datang dari rumah ke halaman Masjid Al-Muttaqin ini, kalau jalan kaki ada 50 langkah, demi Allah kata Nabi setiap langkahnya bernilai sedekah. Duduk seperti ini mendengarkan ceramah, Maulid, Isra Mi'raj, kuliah subuh, apalagi di taman memang ngantuk lah bawaannya. Nggak pernah marah aku kalau pas ceramah di masjid ada yang selonjor kakinya gini. Mana marah aku, cuma ku ingatkan Bapak Ibu, ku bilang menurut Imam Abu Rafi', selonjor waktu mendengarkan ceramah itu tanda-tanda orang mau mati. Ku bilang ditariknya balik kakinya. Bukan marah aku, cuma aku ingatkan. Berselawat kita sama Nabi. Mudah-mudahan nanti Nabi di akhirat insya Allah berkenan menolong kita semuanya dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati
dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Bapak Kepala Desa, orang tua kita Pak Mukhlisin. Alhamdulillah, tentu Pak Kades hadir di sini dalam rangka menghadiri peringatan Maulid 700 Pak. Entah di Sumatera Utara, entah se-Indonesia, tak tahu aku itu Pak. Betul Pak. Banyak-banyak kita berdoa, luruskan niat. Memang masa Pak Prabowo ini agak-agak seram nih Pak. Kemudian yang saya hormati Badan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin, Bang Ustadz Yuda, alhamdulillah hadir juga bersama kita. Tentu harapan yang sama, doa yang sama. Mudah-mudahan Bang Al-Ustadz senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah niat mulianya untuk renovasi atau pembangunan Masjid Al-Muttaqin ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya hormati seluruh kepala dusun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu saya yang tak mungkin disebutkan satu persatu. Yang besar tidak disebut dengan gelar, yang kecil tidak disebut dengan nama. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang Ustadz banggakan anak-anak kami remaja masjid yang baru dilantik, walaupun Ustadz ceramah mereka udah foto-foto di sana. Kalau malam jadi kalong, begadang, ngumpul-ngumpul, mah jadi geng motor. Geng motor sekarang bukan tanggung-tanggung Pak. Tengok di Belawan, bahkan rumah pun sudah berani. Ampun saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bang BKM dan Pak Kades tadi, bahwa anak-anak ini menjelma menjadi singa, itu kesalahan siapa? Mamanya. Nih. Jangan sakit hati ibu sama saya. Kenapa Ustaz? Bapak dan ibu, dalam catatan sejarah, kenapa Nabi Musa bisa tumbuh menjadi anak yang baik? Padahal Musa dibesarkan oleh manusia yang paling jahat, namanya Fir'aun. Itu karena Fir'aun punya istri yang baik. Itulah Asia. Faktanya apa? Kalau mama baik, anak pasti baik, sekalipun suami kurang baik. Sekalipun suami BKM, suaminya ustaz, suaminya kepala desa, suaminya kepala dusun, suaminya habaib, bahkan Nabi sekalipun, kalau istrinya tak baik, anak biasanya pasti tak baik. Kenapa Kan'an bisa tumbuh menjadi anak yang jahat? Itu disebabkan Nuh punya istri yang jahat, makanya Kan'an tumbuh menjadi anak yang jahat. Ini fakta sejarah. Perempuan, ku bilang perempuan itu makhluk aneh karena ada catatan sejarahnya. Siti Hawa pernah cemburu sama Nabi Adam, hanya gara-gara Adam pulang larut malam. Bu, kira-kira sama siapa Hawa cemburu? Waktu itu gak ada perempuan. Laki-laki pun cuma sendiri Adam, perempuan cuma Hawa toh. Tapi Hawa cemburu, aneh kan Bu? Aneh. Ku kasih contoh, nih Bang Yudeni. Kalau Bang Yudeni balik jam 3, parfumnya pun udah lain, wajarlah pula kakak itu cemburu. Kenapa? Karena di luar sana banyak janda Pak Kades. Janda ini ada 3 model. Janda kembang ada, janda kuncup ada, jamur ada. Apa jamur Ustaz? Janda berumur. Betul. Hawa sama siapa cemburu? Namun perempuan cuma dia. Makanya aku bilang aneh. 2. Zulaikha pernah marah-marah sama tanah. Hanya ketika Nabi Yusuf bercakap sama Zulaikha, Yusuf memandang ke tanah, maka Zulaikha marah-marah sama tanah. Aneh kan Bu? Tanah direpeti. Maka aku bilang kalau di perwiritan bapak-bapak, oh Pak, kalau ribut kita sama bini, sekalipun kita yang benar, mundur aja kita 1 langkah Pak. Kenapa? Bagi Ustaz katanya, karena yang kita hadapi ini makhluk aneh Pak. Makhluk aneh. Ustaz itu juga, iya. Ribut juga Ustaz.
bilang mana ada rumah tangga orang yang tak pernah ribut? Tak ada. Ini bapak-bapak ini pernah ribut yang sama bininya? Pernah. Ibu-ibu pernah ribut sama bapak? Pernah. Skalanya yang berbeda. Ada yang sekedar banting pintu kamar, ada yang punggung-punggungan di kamar, ada yang tak mau masak, ada yang balik ke rumah mamaknya 3 hari 3 malam, ada yang sampai ke pengadilan agama, ada. Kenapa ribut Ustaz? Wajarlah ada keributan karena kita ketemu setelah dewasa. DKM Istiqomah namanya Pak Yuda, ya kan? Nah, pertanyaannya, siapa ini nih kecil-kecil, tunjuk tangan dulu ada. Siapa nama ibu susu Nabi Muhammad? Tunjuk tangan. Nama mama ibu susu Nabi Muhammad ada yang tahu? Enggak ada yang dengar ini. Coba Ustaz tanya, 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2? 4. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 bagi 4 berapa? Nggak tahu kan? Ada cepat biar Ustaz ceramah. Pertanyaannya Ustaz tanya, siapa nama Presiden Republik Indonesia sekarang? Ustaz ganti, nama anak Prabowo siapa? Gibran. Udah. Ustaz tanya, pokoknya tak mau tahu Ustaz, siapa yang paling cepat tunjuk tangan di Ustaz dulu. Biar cepat, biar fokus Ustaz ceramah. Sekarang begini, siapa di antara anak Ustaz yang tahu nama ibu susu Nabi Muhammad? Hanya nih, Halimatus Sa'diyah. Nah saya salam, udah habis, salam. Oke. Kita sampaikan begini. Tadi cerita tentang makhluk aneh, ya kan Bu? Makanya emak, ibu, bapak, orang tuaku semuanya, supaya awak tak jadi aneh-aneh, bapak tak aneh, ibu tak aneh, maka di pelataran Masjid Al-Muttaqin ini saya sampaikan minta tolong saya mulai malam hari ini. Kenapa rumah tangga Nabi bisa sakinah, mawaddah, warahmah, padahal rumah Nabi satu dinding dengan Masjid Nabawi, nggak ada granit, nggak ada AC, pelafon nggak ada, bahkan tempat tidur Nabi terbuat dari model kain satin yang dilipat-lipat. Biongi katanya, ho katanya. Ho itu apa artinya kau? Maka aku bilang orang bermarga tak boleh cemburu sama orang Jawa kalau nanti di surga banyak orang Jawa. Kenapa Ustaz? Karena ku tengok orang Jawa ini mencontoh Nabi dalam hal panggilan ini. Di kampung kami ku tengok orang Jawa ini manggil adiknya Mas, mangan bisa, Mas. Cuma yang membuat aku bingung Pak, hitam pun lakinya tetap Mas. Setahu aku Mas itu ada hitam kuning semua. Tapi tidak apa-apa, setidaknya orang kita Jawa belajar mencontoh Nabi. Yang kedua Ustaz Ali apa dasarnya? Ternyata Nabi dan istrinya itu kalau tidur tak pernah punggung-punggungan, tapi tengok-tengokan. Dan dipandang. Apa yang kita ada dalam hati kita Pak? Makasih adik. Udah kau masakkan nasi abang 40 tahun. Kau cucikan baju abang, kau gosokkan. Sekarang kita berumah tangga sudah 42 tahun. Masih ingat betul abang 45 tahun yang lalu kali pertama datang ke rumah wangi kali kau. 2 tahun belakangan ini juga buka Bikson kau. Dulu deh tahun pertama kita nikah 45 kilo dan timbangan. Sekarang sudah 98. Makasih ya sayang. Dulu rapi biji kau ini deh. Sekarang udah tinggal 2 goyang-goyang pula. Maafkan abang ya sayang, abang tak menjadi suami yang terbaik untuk diri. Dan ada satu rahasia yang tak mungkin abang ungkapkan kepadamu. Biarkanlah ini menjadi rahasia aku dan Tuhan. Sebenarnya deh, kau bukan orang yang pertama yang hadir di hatiku. Kau orang yang ke-18 deh. Kau ini pilihan terakhir sebenarnya. 17 dulu mantan. Aku pun kawin sama kau gara-gara putus asa nyawa.
Maafkan abang ya, tapi semenjak ijab kabul, kaulah wanita yang paling kucintai di dunia ini sampai kita di akhirat. Dipandang, kenapa harus dipandang Ustaz? Demi Allah, ada masanya nanti bapak ibu kepingin memandang suaminya, tapi tak ada lagi. Bapak pun begitu, ada kalanya nanti pak kita kepingin memandang ibu, tak ada lagi. Kenapa? Mati. Terlepas kita pernah ribut apa tidak, sering-seringlah dipandang. Walaupun ada masanya kita pak sebagai suami, enak kita nengok bini kita itu. Adanya suami-suami ini mau muntah dia nengok bininya. Sekarang yang selingkuh ampun saya. Saya paham betul mama-mama sekarang ini. Woi, saya pernah bawa jamaah kami juga ke Bukit Kubu Rastabu, 16 bus mobil pariwisata. Waktu berzikir banyak yang nangis. Waktu ceramah saya banyak yang mabuk-mabuk. Tapi begitu pulang main keyboard 8 orang sekali naik di pentas itu kan. Wah, dan disitulah saya baru paham ternyata mama-mama di Deli Serdang, di Medan, kalau udah diajak wisata religi ke Pamah Piu, ke Parapat, ke Brastagi atau kemana-mana, ya Allah ya Rob, tak bisa kita bedakan mana lakinya kades, mana lakinya ustadz, mana lakinya BKM, mana lakinya kuli bangunan, mana lakinya bokar maksim, tak bisa kita bedakan. Pakai kacamata hitam semua, bosan-bosan ini. Kadang-kadang kacamata hitamnya cocok di mukanya, peseknya hidung pula, kacamata tebalnya luar biasa. Siapa yang disalih? Mama-mama. Termasuk istri ustadz, iya. Saya dulu waktu baru menikah sama bini, kalau mau pergi kami ke pesta, mandi dia, mandilah saya. Saya udah siap pakaian rapi, dia belum. Hampir 1 jam nunggunya. Kenapa? Pakai celak saja sampai miring-miring putih ke depan kaca ini. Lama nunggunya, lama. Sampai awak tempat pesta dia udah habis, telur rajanya lagi yang ada. Kenapa? Lama. Sekarang aku tidak mau lagi. Kalau mau pergi kami ke pesta, mandi dia, aku tunggu. Udah siap dia berhias 95% baru mandi aku. Insya Allah sama deh berangkat. Saya sekarang pelan-pelan memahami itu. Ibu-ibu pun begitu ya, pandang bapak. Kalau bangun ibu jam 2, jam 3, pandang